Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kumpulan soal tes kompetensi PPK operator layanan operasional dan jawabannya. Salah satu formasi yang dibuka dalam seleksi PPK 2024 adalah operator layanan operasional. Pada tes kompetensi, peserta diharapkan dapat memahami dan menjawab soal mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan tugas sebagai operator layanan operasional. Peserta yang paling banyak menjawab dengan benar soal di dalam tes kompetensi PPK nantinya akan memiliki peluang besar untuk lolos sebagai PPK. Berikut ini adalah contoh soal tes PPK operator layanan operasional dan jawabannya. Soal yang pertama, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbarui perangkat lunak server. E. Memeriksa kabel jaringan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawaban yang benar adalah memverifikasi sumber data. Soal yang ketiga, seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan generator cadangan. Soal yang keempat, sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang harusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawaban yang benar adalah C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Soal yang kelima, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map shelter atau ordener dalam memproses dokumen disebut A. Perforator. B. Stapler. C. Remover. D. Staples. E. Stempel. Jawaban yang benar adalah untuk melubangi adalah A. Perforator. Soal yang keenam, dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah
A. Kartu kendali dan daftar pengendali. B. Lembar pengantar dan lembar disposisi. C. Buku agenda dan buku ekspedisi. D. Piling kabinet dan folder. E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Jawaban yang benar adalah E. Perforator, stapler, dan stempel ataupun cap. Soal yang ketujuh. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan piling sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci titik-titik. A. Personalia. B. Training. C. Latihan training. D. Pendidikan. E. Kepegawaian. Jawaban yang benar adalah training. Soal yang ke-8. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka. B. Clipping. C. Binding atau penjilid. D. Pembuatan buku. E. Pengarsipan. Jawaban yang benar adalah C. Binding atau penjilid. Soal yang ke-9. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait. B. Surat ditandatangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditandatangani pejabat lain. C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian. D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama. E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Soal yang ke-10. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU. B. Ketersediaan memori. C. Kondisi jaringan. D. Respon aplikasi. E. Kompatibilitas perangkat lunak. Jawaban yang benar adalah kompatibilitas perangkat lunak. Soal yang ke-11. Sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencangkup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Jawaban yang benar adalah nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Soal yang ke-12.
Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. E. Mengirim permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Jawaban yang benar adalah B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Soal yang ke-13. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi hal tersebut tentang hal berikut ini kecuali. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klarifikasi, D. Tujuan, E. Uraian informasi berkas. Jawaban yang benar adalah D. Tujuan. Soal yang ke-14. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit, B. Mengkode, C. Mengabjad, D. Caption, E. Wilayah. Jawaban yang benar adalah C. Mengabjad. Soal yang ke-15. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi, B. Menghapus pembaruan, C. Melakukan sistem restore, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Menjalankan perangkat lunak diagonis. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan sistem restore.